Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mengajari bagaimana caranya menggunakan aplikasi sistem Excel dari Marwa Consulting untuk sistem pencatatan keuangan. Pertama-tama yang harus disadari bahwa aplikasi ini digunakan basisnya untuk periode, satu periode. Nah, satu periode ini bisa digunakan per bulan. Jadi kami biasanya menggunakannya melihat laporan keuangan periode per bulan. Nah, untuk pengisiannya di dashboard menu ini di bagian nama usaha tinggal diganti dengan nama usaha teman-teman. Misal Marwa. Kemudian periode yang mau dijalani mungkin dari 1 Januari sampai tanggal 31. Nah, dari dashboard ini nanti akan terkonek ke seluruh sheet ini, kode akun. Jadi nanti untuk laporan keuangannya itu sudah diotomatisasikan di dashboard ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengisian kode akun. Nah, bagi seorang accounting ini sangat penting. Jadi ada pemetaan database kode akun itu disetelnya di sini. Nah, dari beberapa bentuk transaksi, misal seperti yang saya tampilkan, kas aplikasi misalnya. Jangan lupa dikasih masuk kode nomor akunnya, karena ini sangat berkaitan erat dalam penginputan data jurnal. Kode akun ini harus disesuaikan berdasarkan perlakuan akuntansi yang digunakan di dalam usaha UMKM masing-masing. Yang penting basisnya adalah jangan lupa melihat saldo posnya, saldo normalnya di mana untuk aset lancar, kemudian hutang di mana, kemudian pasifa di mana, pendapatan di mana saldo lancarnya, kemudian biaya juga di mana. Setelah itu baru jangan lupa juga susun pos laporan. Nah, misal kas aplikasi, dia itu sebenarnya masuknya di laporan apa? Di sini ada dua pilihan, ada N dan LR. N itu kode untuk laporan neraca, LR untuk kode laporan laba rugi. Jadi ketika misalnya kita masukkan ini di kode neraca, maka nanti akan terkonek masuk ke laporan neracanya di sini. Nah, setelah ini selesai di input, ini menjadi basis data saldo awal. Jadi kalau misalnya teman-teman mengisi misalnya saldo awalnya dalam penjualan 1 Januari itu kas aplikasinya 1 juta, berarti nanti ini akan menjadi saldo awal. Nah, nanti juga yang harus teman-teman pastikan dan perhatikan adalah konteks data di awal ini. Nah, di sini ada informasi terkait saldo selisih. Nah, ketika misalnya teman-teman menginput kemudian ternyata neraca saldo awalnya tidak balance, maka nanti akan muncul di dalam sistem bahwa saldo awalnya ini selisih senilai 1 juta. Nah, jadi biasanya untuk melihat itu kita masukkan ke dalam modal saja dulu. Ya, misalnya 1 juta. Nah, ketika ini sudah balance, maka saldo awal akan berubah menjadi keterangan saldo awal. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke data jurnal. Nah, data jurnal inilah proses penginputan transaksi harian. Biasanya itu disesuaikan dengan mutasi bank. Jadi sifatnya bisa cash basis, bisa juga accrual basis, tergantung bagaimana perlakuan akuntansinya teman-teman. Misal, kita input misal data 1 Januari 01 kemudian 2026. Nah, di sini ada kolom nomor bukti. Nah, nomor bukti ini tujuannya untuk apa? Jadi, nomor bukti ini ada filterannya. Di sini ada beberapa kode. Kode ini bisa dicek di sini. Kode keterangan. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengenal bahwa uang ini keluar lewat apa? Apakah dia lewat bank atau dia lewat kas? Nah, sekalipun tujuan ini sebenarnya sangat penting untuk melihat kode karena nanti akan terkonek di buku besar. Nah, jadi misalnya kita menggunakan bank masuk. Kemudian di sini juga kita masukkan juga bank masuk. Nah, setelah itu jangan lupa diinput juga tanggalnya di sini. Setelah itu keterangan. Keterangan ini ada diisi dengan rekan kejadian, kayak misalnya memori kejadian, misalnya pendapatan usaha diterima dari klien A. Kemudian diisi lagi di bawah keterangannya. Nah, lanjut ketika bukti transaksinya keterangan sudah ada,
Berarti posisinya di sini adalah bank masuk. Berarti kita cari kode akun yang ada di database kode akun tadi untuk menjurnal sesuai dengan nama jurnal akunnya. Nah, karena ini sifatnya bank masuk, berarti kita harus cari posisi debitnya bank. Itu Bank BRI, kemudian fokus selanjutnya jurnal selanjutnya adalah pendapatan. Nah, ketika sudah selesai, jadi dikasih masuk nilainya misalnya 1 juta. Nah, kemudian juga itu ada 1 juta. Nah, nanti ketika teman-teman menginput nilai ini dan ada salah dan tidak seimbang jurnal umumnya, maka muncul sama seperti yang di kode akun, jumlah selisih. Nah, jadi kalau misalnya terjadi selisih, berarti teman-teman bisa perhatikan bahwa ada salah pengetikan nilai di situ. Nah, setelah ini balance, maka yang teman-teman fokusi adalah di lapor buku besar. Nah, kenapa ini harus diisi? Jadi di buku besar itu sebenarnya di keterangan-keterangan ini, buku besar itu sangat membantu. Misal, ini ada pendapatan, jangan sampai pendapatannya ini dibalikin. Nah, kalau dia dikasih kembali, berarti otomatis kan nanti statusnya bank keluar. Nah, sedangkan di buku besar tidak ada riwayat pastinya, bisa saja jangan sampai dikembalikan melalui kas keluar dan sebagainya. Kan otomatis kalau misalnya ini tidak ada nomor buktinya, otomatis teman-teman akan melihat, mereview lagi jurnalnya di sini. Ini uangnya keluar dari mana ya? Bank, kas, atau bagaimana? Nah, dengan adanya kode nomor bukti ini, kami berharap bahwa kedepannya dalam melihat rincian per item atau per akun, per COA, itu bisa dikenali juga posisi uangnya keluar di mana, seperti itu. Jadi di sini teman-teman tinggal filter buku besar. Teman-teman mau cross check transaksi yang mana? Misal saya mau lihat pendapatannya tadi masuk enggak? Nah, berapa semua pendapatan saya? Jadi tinggal cari kode akunnya 401, kemudian akan keluar riwayatnya. Dan ini tidak terpending. Jadi biasanya ada aplikasi atau Excel yang biasanya ketika dikeluarkan buku besar itu terpending dan itu butuh lagi direfresh di datanya. Cuman kami membuat yang lebih versi ringannya, jadi bisa lebih update. Kemudian pastikan bahwa setelah diisi ini neraca lajur pun akan terisi. Ini terisi secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi perhatikan bahwa di dalam sini ada beberapa kode-kodenya di sini. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Karena kalau misalnya ini ada salah satu yang error, ini akan jadi persoalan nanti ke depannya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini selesai, jangan lupa diatur terkait laporan laba ruginya. Jadi laporan laba rugi ini kami setel biar bisa disesuaikan. Jadi misalnya baru satu jenis pendapatan yang muncul. Nah, ini tinggal dihapus nomor akunnya. Nah, ini tinggal dihapus. Nah, ini juga tinggal dihapus. Nanti ini akan disajikan dalam bentuk kosongan. Nanti ketika misalnya teman-teman sudah ingin munculkan laporan laba ruginya, teman-teman tinggal mengetik nomor akun yang ada di kode akun yang ingin ditampilkan. Misal yang tadi kita bilang bahwa ada 401. Nah, nanti langsung otomatis terdata. Nanti ini harus perlu di-setel. Nah, tujuannya untuk apa kami buat seperti ini? Karena beberapa unit usaha, kayak misalnya ada pendapatan-pendapatan yang muncul satu kali, daripada misalnya dipakai terus dan ini hanya memboroskan sheetnya, jadi teman-teman bisa menghapus ketika misalnya ada pendapatan yang lain atau yang jenis yang lain, yang misalnya template keuangan, ini misalnya sudah tidak aktif atau sudah tidak dihentikan jenis pendapatannya, teman-teman tinggal hapus saja. Nah, nanti tinggal dirampingkan lagi laporan laba ruginya. Ini bisa di-hide dan sebagainya. Oke, kemudian nanti dari sini akan otomatis masuk ke laporan neraca. Nah, ketika misal laporan neraca di sini misalnya selisih di data jurnal, kita buat selisih ya. Misalnya 500. Nah, ini selisih. Nanti di neraca akan ikut selisihnya di sini. Nah, ini bentuk controllingnya nanti. Nah, jadi dari secara overall, point of view paling utama adalah yang diperhatikan pertama kode akun, di sini bersamaan dengan neraca saldo awal. Kemudian setelah rapi baru mulai transaksi. Jangan lupa perhatikan ada nilai selisih di sini. Ketika salah penginputan, kalau ternyata misalnya tidak ada muncul selisih, berarti di kondisi jurnal umum itu sudah aman saja. Setelah itu, ketika teman-teman ingin melihat rekan kejadian di masa lalu terkait transaksi-transaksi yang begitu banyak, itu teman-teman tinggal membuka buku besar. Ini buku besar untuk setiap akun. Oh, saya mau tahu ini bank itu dipakai apa saja. Nanti di sini keterangannya kelihatan pembayaran apa dan sebagainya. Itu merekam semua dari jurnal teman-teman yang ada di sini.
Setelah itu langsung terotomatis terinput ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini tinggal di setel apakah masuk ke laporan apa biaya-biayanya. Jadi ketika misalnya biayanya sudah dipakai, tinggal diganti saja nomor akunnya. Nah, ini harus diperhatikan karena bisa saja diinput 2 kali. Kayak misalnya begini. Nah, ini jadi 2 kali. Ketika ini gaji PIC 2 kali, dia akan muncul 2 kali. Seperti itu. Begitupun juga dengan neraca. Ini akan terotomatis. Nah, untuk terkait yang error, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa jangan lupa dihubungi kontak yang ada di bawah. Ini garansi untuk 1 bulan. Nah, ini selama 1 bulan ketika misalnya masih terjadi kesalahan input atau mengganggu atau menghapus rumus yang sudah kami buat, itu bisa langsung dikontak di nomor yang tertera di dashboard utama. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih.